والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. وقال بشر بن حارث رحمه الله من سأل رب الدنيا فقد سأل طول الوقوف بين يدي الحساب. Maka Bishr bin Haris mengatakan, siapa orang yang minta kepada Allah perkara urusan dunia, minta dunia kepada Allah, maka dia telah minta untuk lama dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena syid hadhihi al-abyad uqsim billah la udhu nawa syabbu ma'i qalbi ma'aliha ahsan lil mu'min min hirsihi wa min su'al al-awjil kariha. Demi Allah, kata Bishr Haris mengatakan, memecah biji nawa dalam artian memecah buah yang bau ada air di dalamnya itu dan rasanya sepet, itu lebih baik bagi orang mukmin ketimbang dia mengejar dunia, tamak terhadap dunia dan mengharapkan meminta dunia tersebut agar dia mendapatkan kebahagiaan. Fastagni bila takun dahinan, maka merasalah selalu senantiasa kaya karena engkau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kau bisa beribadah, kau bisa dekat dengan Allah, kau bisa berbuat baik, kau bisa ngaji, kau bisa baca Quran. Itu sesungguhnya kau dekat dengan Allah, maka kau harus bersyukur. Kau harus bergembira. Karena apa? Karena engkau dekat dengan Zat yang Maha Kaya. Muqtabitan bisabqatir rabihah. Kau akan merasa senang dan akan bertepuk tangan mendapatkan apa? Keuntungan yang gembira. Gembira. Kenapa? Karena kita jarang bisa senang ketika kita bisa sholat 5 waktu. Bisa senang kalau seandainya kita bisa Ramadan puasa 30 hari. Bisa gembira kalau seandainya sholat tarawih terus menerus sampai 30 hari. Bisa gembira kalau seandainya hari ini kita bisa bersedekah. Gembira di saat kala kita bisa menolong orang. Gak pernah. Malah kita mencaci. Sholat miskin juga masih, ngaji miskin juga masih. Enggak gembira. Masya Allah, aku sudah sholat, dah baca Quran, dah baca zikir, dah baca ini. Kenapa susah juga hidup aku? Malah kesel dia, merasa rugi dengan kebaikan yang sudah dilakukan kepada Allah dan merasa-rasa bahwasanya yang dilakukannya itu sudah banyaknya. Al-ya'as rizqun wa tuqasu'dan. Maka ketika sudah putus asa perkara dengan dunia ini dan sudah dah senang lagi dengan dunia, itulah kemuliaan. Wa tuqasu'dadun, dan ketakwaan merupakan suatu apa? Kemuliaan di masa yang akan datang. Wa raghbatun silaha fadhiha, dan siapa orang yang merasa cinta kepada dunia akan dihinakan oleh dunia itu sendiri. Man kana fid dunya bihi barra fa innaha yawman lahu zabiha. Siapa orang merasa dunia itu adalah suatu hal yang baik, maka suatu hari ingatlah dia akan disembelih oleh dunia itu sendiri. Wakana yusik hadan hadah baitan li ba'd salaf ridwanullah alaih mukarimud dunya muhan mustazallun fil qiyamah walladhi halat alaihi falahu sama karamah. Orang yang memuliakan dunia akan menjadi hina. Mustazallun fi yaumil qiyamah, akan merasa dihinakan, akan dihinakan pada hari kiamat besok. Walladhi halat alaihi, dan siapa orang yang tidak merasa dunia itu adalah merupakan kemuliaan dan merasa dunia itu hina, falahu sama karamah, maka besok dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kana Birad bin Amrah yasid aliyan kalau Allah wajhakana yastauhish min ad-dunya wa zahrata min ad-dunya wa zuhratiha wa ya'nas bil-laili wa dhulmah wa ashhad laha wa ushhidu laka ra'aytu bi ba'di mawaqif wa qad arsa al-laila as-sudulah wa gharat nujumuha tamal mulassalim wa yabki kal hazin qabidan ala lahiti qa'idan ya dunya ghuri ghairi hali ta'arati am ilayya tashawabti qala batattuki salasa la raja'a fiha fa umriki kasi wa majdusuki hakir wa khataruki kabir ahin min kirati zat wa bu'dit tariq wa wahsyatis safar. Birad bin Amrah suatu ketika dia menyipatin Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, karena seringkali dia melihat memperhatikan Sayyidina Ali dan dia lihat di beberapa tempat dan beberapa keadaan pada masa itu
di malam hari yang gelap, yang mana Sayyidina Ali duduk sendirian. Wa yabki bukal hazin. Kemudian dia menangis sejadi-jadinya di malam yang gelap tersebut. Qabida lihiyati, dan dia pegang jenggotnya, seraya memegang jenggotnya tersebut dan berkata, wahai dunia, menghindarlah kau dari aku, wahai dunia. Janganlah kau menipu aku, tipulah selain aku, wahai dunia. Ali ta'amati, apakah kau selalu akan menghampirin aku? Apakah kau akan harus selalu mendatangi aku, wahai dunia? Bukankah aku telah menceraikan engkau, wahai dunia, 3 kali? Dan tidak ada lagi yang namanya kesempatan untuk engkau kembali kepadaku, wahai dunia. Fa umriki qasir, wahai dunia, umurmu, masamu itu sempit, masamu itu singkat. Wa majlisuki hakir, dan berada di dalam dunia tersebut tempat yang paling hina. Wa khataruki kabir, dan bahaya engkau sangat besar, wahai dunia. Ahin, rintihan-rintihan min qillatiz zat, dari sedikitnya bekal untuk kembali kepada Allah. Wa bu'did tariq, dan jauh perjalanannya kita akan melewati yang namanya kuburan. Masuk ke dalam kuburan, akan dihisab di dalam kuburan, menunggu bertahun-tahun lamanya, beratusan tahun lamanya di dalam kuburan. Andaikan kita tidak mempunyai bekal semasa hidup di atas dunia untuk menyelamatkan kita dalam daftar kubur, dalam himpitan dan jempitan di dalam kubur tersebut, andaikan kita tidak punya bekal, bertahun-tahun lama kita akan melihat-lihat, terjerit-jerit, terisik-isik menangis di dalam kubur. Karena apa? Disiksa oleh Allah siang dan malam bagi manusia yang tidak mempunyai bekal ketika masuk ke dalam kuburan. Di dalam kubur sudah panjang waktunya, ribuan tahun, mungkin ratusan tahun mungkin terjadi pada dirinya kita. Dunia belum kiamat, masih ada lagi generasi berikutnya yang akan hidup di atas dunia tersebut sampai nanti kita dibangkitkan, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kubur dibangkitkan kita, dikumpulkan di padang mahsyar. Dari mulai Adam sampai besok manusia terakhir dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, mengantri giliran akan dihisab satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang masanya, lama waktunya, dalam keadaan di dalam kumpulkan pada mahsyar tersebut berbagai macam keringat yang menetes karena berbagai macam panas yang kita rasakan, kekhawatiran yang kita rasakan di saat tatkala berada di padang mahsyar tersebut. Langit, matahari yang kita tahu 1 jengkal di atas kepala yang akan meneteskan keringat seluruh manusia. Ada yang tenggelam sampai mata lututnya, ada yang tenggelam sampai yang namanya ke lehernya, ada yang tenggelam di laut banjir, keringat bercampur darah dan nanah dari setiap manusia karena kepanasan, mengeluarkan kotoran, mengeluarkan ini dan lain sebagainya. Ini semua tergantung ulah perbuatan kita di atas dunia. Bagaimana kita akan menyikapi hari di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Hari ini sangat panas. Mungkin kita bisa berlindung di rumah, bisa kita berlindung di warung, bisa berlindung di bawah pohon. Namun besok di padang mahsyar, mau minta kepada siapa kita perlindungan? Mau minta kemana kita pertolongan? Kalau hari ini kita lupakan Allah, hari ini kita abaikan Allah, hari ini kita tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah suatu hari nanti kita akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita hari ini melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ahin min qillatiz-zat wa bu'dit tariq wa wahsyatis safar. Maka merintih Sayyidina Ali akan apa? Akan perkara sedikitnya bekal dan jauhnya perjalanan menuju alam akhirat, dan sendirian ketika kita pergi menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang akan menemani kita. Anak tidak menemani, istri, suami tidak menemani, harta, kendaraan, kekayaan, kemewahan apa yang kita miliki di atas dunia ini tidak akan pernah menemani kita di saat tatkala kita berada di dalam kubur. Pergi dalam keadaan sendirian. Kita berada di dalam kuburan di saat tatkala itu berada dalam keadaan sendirian. Lantas siapa yang akan menemani kita di dalam kuburan yang tempatnya kita sudah tahu, tempatnya sempit,
tempatnya gelap, tidak ada pernapasan di dalamnya dan lain sebagainya. Di bawah bumi kita dipijak-pijak oleh manusia, maka kita sadarilah di situ siapa yang akan menemani kita. Kalau hari ini kita tidak mencari amalnya, hari ini kita tidak mencari lampunya, hari ini kita tidak mencari temannya di saat kalau kita berada dalam kubur tersebut, siapa yang akan menemani? Semua yang kita miliki, apapun itu, harta, kekayaan, pekerjaan, apapun itu, tidak akan pernah kita bawa. Kita pergi sendirian, berangkat sendirian, masuk ke dalam kubur sendirian. Semua yang kita hari ini kita upayakan siang dan malam, yang kita sumpahkan siang dan malam, yang kita galaukan siang dan malam, yang kita khawatirkan siang dan malam, satu pun tidak ada yang menemani kita di dalam kubur. Bahkan apapun yang kita cintai, tidak ada satu pun yang dapat kita bawa masuk ke dalam kubur. Lantas apa yang dapat kita bawa ke dalam kubur kecuali amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal demikian, persiapkanlah dirinya kita. Jangan kita anggap hidup di atas dunia tempat main-main. Jangan kita anggap bahwasanya kita di majlis juga main-main, bahwasanya kita hidup di atas dunia ini akan selamat. Besok nanti dalam dalam kubur kita mati selamat. Siapa yang bisa menjamin itu? Kalau hari ini tidak kita buat jalannya, kita tidak buat tempatnya, kita tidak buat caranya untuk kita bisa masuk ke dalam kubur, tidak ke dalam kubur tapi ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bisa kita akan masuk ke dalam surga Allah kalau seandainya di atas dunia tidak pernah kita masuk ke dalam taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.